Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sahabat guru yang berbahagia, apa kabar? Senang sekali saya bisa membersamai Bapak Ibu kembali dalam rangka memberikan wawasan baru tentang kurikulum merdeka. Bapak Ibu, kita ketahui bersama saat ini bahwa kita sudah memulai tahun ajaran baru, tahun 2022, tahun 2023, berarti kurikulum merdeka sudah dilaksanakan, ya, sudah diberlakukan untuk yang mengambil opsi menggunakan kurikulum merdeka. Namun demikian, kurikulum merdeka ini tidak dilakukan untuk semua kelas, ya. Banyak pertanyaan dari teman-teman guru yang meminta modul ajar, yang meminta tentang kurikulum, yang meminta tentang alur tujuan pembelajaran untuk semua kelas, ya. Jadi pemberlakuannya untuk SD itu kelas 1 dan kelas 4, ya. Untuk SMP kelas 7 dan SMA kelas 10, ya. 10 dimulai. Baru tahun depan, ya, kelas 2 dan kelas 5 SD, kelas 8 SMP dan kelas 11 SMA. Sehingga pada tahun ketiga, tahun 2024, kurikulum itu sudah bisa digunakan penuh dan nantinya akan dievaluasi apakah kurikulum merdeka ini resmi akan digunakan tahun 2024 atau ada revisi atau ada perubahan kembali. Kita tunggu saja. Mudah-mudahan apa yang sudah kita jalankan ini bisa ditetapkan di tahun 2024. Bapak Ibu, hari ini saya akan membahas masalah 7 cara menciptakan kelas interaktif Merdeka Belajar. Kenapa ini saya munculkan kembali? Karena di tahun ajaran baru ini beberapa konten saya, ya, yang menyangkut tentang classroom management, persiapan mengajar, Bapak Ibu, itu sangat banyak dikunjungi oleh Bapak Ibu. Contohnya ini tentang 7 persiapan mengajar guru tahun ajaran baru, ya. Ini baru berlangsung 2 minggu saja sudah 69.000 ditonton oleh Bapak Ibu guru dan 2.300 memberi like dan 4.666 memberi komentar positif, ya. Dari 466 ini Bapak Ibu, saya akan bacakan, saya ambil 2 saja, ya, 2 contoh bagaimana teman-teman mendapatkan banyak hal tentang konten ini, ya. Contoh dari Ibu Satmah Ani, ya. Dari Ibu Satmah Ani mengatakan, Assalamualaikum, luar biasa ilmunya Pak, ya. Terima kasih banyak, insya Allah kami bisa terapkan pada siswa kami. Doa terbaik dari kami, jangan lupa terus memberikan yang terbaik untuk kami di kurikulum Merdeka Belajar ini. Kemudian dari PKBM Surya Mandiri, nah ini saya berterima kasih sudah memberikan pemahaman atas materi kurikulum Merdeka ini. Sudilah kiranya selalu memberikan informasi-informasi yang baru tentang materi kurikulum Merdeka. Karena jujur, banyak teman-teman di luar sana yang sangat belum paham tentang kurikulum merdeka. Terima kasih, sehat dan sukses selalu Bapak, ya. Ini 2 dari 466 komentar yang coba saya ambil contohnya, ya. Kemudian, nah, respon yang kedua ini tentang cara mengajar juga. Ini di tahun ajaran baru ini banyak sekali teman-teman yang alhamdulillah, ya, terus belajar meningkatkan ilmunya. Contoh ini 10 cara mengajar yang asik dan menyenangkan. Ini baru 12 hari ditayangkan sudah 105.000, ya, guru yang menonton. Jadi kalau 105.000 itu dikumpulkan jadi satu Bapak Ibu, Stadion Bung Karno atau Stadion JIS, ya, Jakarta nggak cukup, ya, nggak cukup untuk mengumpulkan 105.000 orang yang menonton bila mana berkumpul semua, ya, di satu tempat, ya, di satu lokasi, ya, di satu waktu, ya. Bapak Ibu, ini komentar mereka. Ini ada 3.800 yang memberikan like dan 401 yang memberikan komentar positif, ya. Nah, contoh ini Asni Mustafa Baune, ya.
Alhamdulillah ya Allah, terima kasih Pak sudah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat buat kami, khususnya guru yang menonton ini. Dengan ilmu yang Bapak sampaikan bisa merubah mindset yang selama ini masih banyak kekurangan dalam mengajar. Sekali lagi terima kasih ilmunya Pak, ya, dari Ibu Asni. Kemudian dari Pak Abdul Rojak mengatakan, Alhamdulillah terima kasih sudah bisa download channel ini, sangat bermanfaat ya, karena menyajikan materi yang relevan dan kontekstual ya. Terima kasih semuanya Bapak Ibu yang telah berpartisipasi, telah merasa bermanfaat dari konten-konten yang kami berikan ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu selalu diberikan kesehatan agar bisa terus memberikan yang terbaik buat anak bangsa ini. Bapak Ibu, bahasan hari ini ya, saya akan membahas tentang cara menciptakan kelas interaktif Merdeka Belajar. Ya, jadi ada 3 yang akan kita berikan, ya, 3 bahasan. Yang pertama adalah tentang Merdeka Belajar itu sendiri, kemudian menjadi guru yang dirindukan, ya. Kemudian cara menciptakan kelas interaktif. Nah, 3 hal ini adalah kata kunci, poin-poin penting di dalam implementasi kurikulum Merdeka Belajar, Bapak Ibu ya. Jadi ini yang perlu Bapak Ibu terus-menerus asah ya, terutama bagaimana kita menjadi guru yang dirindukan murid-murid kita ya. Dan yang selanjutnya nanti akan saya sampaikan bagaimana cara downloadnya ya. Presentasi ini akan seperti biasanya kami akan buatkan file PDF-nya dan Bapak Ibu bisa mendownloadnya, bisa membaca-bacanya ya. Bapak Ibu, tentang Merdeka Belajar. Tentang Merdeka Belajar ini kita ketahui Bapak Ibu, Merdeka Belajar ini berarti unit pendidikan memiliki kebebasan dalam melakukan inovasi dan bertindak selama proses pembelajaran berlangsung. Kunci daripada Merdeka Belajar ini, merdeka itu adalah kebebasan, keleluasaan, ya, bebas dari belenggu. Kalau dulu kan banyak sekali aturan-aturannya, sementara waktunya sempit. Ya, saat ini Bapak Ibu diberi keleluasaan, materinya lebih sederhana, waktunya lebih longgar, pelaksanaannya lebih simpel, ya, pelaksanaannya bisa diatur oleh Bapak Ibu semua. Jadi ini kalau Bapak Ibu tidak kreatif, tidak inovatif, nah, kurikulum Merdeka Belajar ini akan percuma. Jadi apapun kurikulumnya, iklannya kan, apapun kurikulumnya, tapi kalau Bapak Ibu tidak menguasai, tidak memberikan yang terbaik, percuma ya. Jadi kurikulum ini hanya sebagai alat, selebihnya adalah tergantung dari Bapak Ibu semuanya. Kemudian unit pendidikan terdiri dari sekolah, guru, murid hingga orang tua. Jadi unit pendidikan yang dimaksud untuk terlibat dalam Merdeka Belajar ini adalah komponen guru, murid, dan orang tua. Jadi ini bersama-sama untuk bisa memberikan pembelajaran atau fokus kepada pembelajaran. Jadi untuk hal-hal yang sifatnya kreativitas, kurikulum-kurikulum yang spesial, kurikulum-kurikulum unggul, kurikulum karakteristik, nah ini bisa bersama-sama. Guru dan orang tua bisa bersepakat untuk memberikan program-program keunggulan, program-program yang sesuai dengan karakter, kondisi lingkungan, sekolah, dan lain-lainnya. Ini adalah program-program keunggulan dan ini diberi keleluasaan Bapak Ibu ya. Kalau dulu KTSB, sekarang ada KOSB ya, kurikulum operasionalnya itu bisa dibahas bersama-sama antara orang tua. Nah, kalau bisa murid juga, kalau anak besar bisa dimintai masukan ya, kemudian juga orang tua murid. Jadi 3 unsur ini yang terlibat dalam kesuksesan pembelajaran di sekolah ya. Kemudian program ini mendobrak kultur pendidikan Indonesia yang selama ini hanya memusatkan kegiatan pembelajaran di kelas kepada guru. Jadi kalau dulu orientasinya kepada guru ya, walaupun sebenarnya inti pembelajaran kepada siswa, tapi dominasi guru sangat kuat. Karena apa? Karena waktunya sangat terbatas sehingga guru dikejar-kejar target ya. Sehingga dengan keleluasaan waktu ini,
ya, guru lebih bisa mengajak murid, ya, untuk mencari pendekatan terbaik, ya, untuk proses pembelajaran itu, ya. Itu yang dimaksud dengan mendobrak kultur di sini, ya, Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, tentang peran guru itu sendiri, ya, peran guru itu sendiri di buku saya, ya, Menjadi Guru Merdeka yang Membawa Perubahan, yang insya Allah bulan Oktober ini akan terbit, ya, saya mengartikan bahwa guru merdeka belajar itu adalah guru yang memiliki kebebasan. Nah, poinnya tadi apa? Kebebasan, ya Bapak Ibu, ya. Kebebasan apa? Kebebasan untuk belajar, untuk bekerja, untuk berjuang, untuk bersinergi, ya, dan berbagi, serta dapat membangun dirinya sendiri dan muridnya secara kreatif dan inovatif untuk kemajuan bangsa dan negaranya. Saya kira definisi-definisi yang disampaikan dari para ahli, dari pemerintah sendiri, ya, kurang lebih ini semuanya hampir sama, ya. Karena kuncinya adalah kebebasan, ya, kemudian kreatif dan inovasi. Jadi dua kata kunci daripada Merdeka Belajar ini adalah tadi kebebasan, kreatif dan inovasi, ya. Jadi ini yang penting kita camkan dalam kalau kita membicarakan tentang Merdeka Belajar. Kemudian Bapak Ibu, di era Merdeka Belajar saat ini guru dituntut untuk memiliki kompetensi, udah pasti, ya. Kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian itu udah pasti, ya. Kemudian seorang guru dapat mempengaruhi bentuk kompetensi dan karakter siswa di masa yang akan datang. Jadi kelihatannya begini Bapak Ibu, di masa pandemi ini ketika penguatan pendidikan kita hanya kepada pembelajaran, ya, pembelajaran daring online, ya. Di sini kelihatan bahwa peran guru itu begitu sangat penting. Karena kita bayangkan bagaimana orang tua mendidik satu atau dua anaknya saja mengalami kesulitan, ya. Nah, ternyata guru mempunyai ilmu, mempunyai cara, mempunyai pendekatan, sehingga orang tua merasa, saya mendidik satu anak aja susah, ya, bagaimana guru yang mendidik 25-30. Nah, untuk itu peran orang tua untuk mendukung guru, ya, mudah-mudahan ini menjadi lebih baik, gitu, ya, karena pandemi ini. Yang kedua, kita ketahui bahwa pendidikan yang terbaik itu bagaimana guru bisa berperan, ya. Guru bisa sebagai pengajar, bisa mendidik, bisa melatih, ya. Di masa pandemi kita hanya bisa mengajar, ya, tidak bisa mendidik, tidak bisa melatih, sehingga banyak anak yang kebiasaan-kebiasaannya, budaya-budaya yang ditanamkan di sekolah itu tidak lagi berjalan dengan baik. Misalkan disiplin pagi hari masuk ke sekolah, kemudian di sekolah memberikan salam, senyum, sapa, kemudian ada 10 budaya sekolah misalnya, kan, mulai dari bertanggung jawab, disiplin, ramah, sopan, dan lain-lainnya. Itu budaya-budaya yang ditanamkan di lingkungan sekolah. Nah, mungkin di rumah tidak dibiasakan seperti itu, ya, sehingga ketika masuk sekolah lagi ini sudah mulai kehilangan beberapa pendidikan yang sifatnya pembiasaan tadi, ya. Nah, kemudian juga untuk hal yang sifatnya keterampilan, ya, latihan, itu sama sekali tidak bisa dilakukan karena efek pandemi tadi. Jadi untuk itu di masa saat ini peran orang tua, ya, begitu besar terhadap profesi guru, bahwa profesi guru berada di garda depan dalam menelurkan generasi terbaik masa depan ini. Nah, mudah-mudahan ini bisa kita tangkap, Bapak Ibu. Peran ini kita bisa tangkap. Trust ini bisa kita tangkap, kepercayaan orang tua, masyarakat bisa kita tangkap. Karena apa? Karena begitu besar kebutuhan mereka terhadap kita sebagai seorang pendidik, ya. Ini harus kita manfaatkan dengan positif, ya. Kemudian Bapak Ibu, yang berikutnya kita akan membahas tentang menjadi guru yang dirindukan, ya, Bapak Ibu, ya. Kalau yang berhubungan dengan guru yang dirindukan, tentunya saya punya konsep yang sudah saya jalankan sejak tahun 2007-2008, ya. Buku ini terbit 2007-2008, sudah sekitar 50.000 yang tercetak buku ini.
ada sekitar 100 ribuan guru yang mengikuti seminar saya di seluruh Indonesia. Jadi saya menyampaikan untuk menjadi guru yang dirindukan seperti apa. Saya punya konsep, 5 konsep ya. AMPUH, ampuh ya. Apa itu ampuh ya? A-nya itu asertif. Ya. Apa itu asertif? Asertif itu sikap ya. Sikap tegas tapi tidak kasar. Sikap tegas tapi tidak melakukan kekerasan. Sikap tegas tapi tidak memojokkan ya. Nah, bagaimana guru bisa bersikap win-win kepada murid? Artinya win-win itu bagaimana? Guru bisa memberikan yang terbaik, murid bisa memberikan yang terbaik. Ya, contohnya begini Bapak Ibu. Pembelajaran yang asertif di kelas misalkan seperti ini. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sedang mengajar di kelas, ada satu anak yang mungkin tidak fokus, ya, pikirannya kemana-mana, dia memainkan pensil, ya, dia memainkan pensil, cetak. Nah, Bapak Ibu ketika mengajar terasa terganggu dengan tindakannya dia, cetak pulpen tadi. Kalau Bapak Ibu menggunakan metode konvensional, pasti Bapak Ibu akan menunjuk. Katakanlah namanya Santi, hentikan kegiatanmu, mainkan pulpen itu, kan itu kan? Nah, apa yang terjadi? Santi merasa tersinggung, ya, dengan ditembak langsung seperti itu. Ya. Kemudian ada guru yang mendiamkan saja, biarkan saja. Yang penting saya tetap memberikan materi kepada anak-anak yang memang mau belajar. Nah, ini tipe guru yang pasif, ya. Jadi ada tipe guru yang aktif, agresif tadi, dia nyerang. Ya, ini cara-cara konvensional yang dilakukan guru-guru zaman dulu. Tapi ada juga guru yang pasif, mendiamkan. Nah, ini juga bahaya karena ada anak yang tidak memperhatikan, didiamkan. Nah, caranya gimana? Nah, kalau cara asertif itu Bapak Ibu bisa lakukan ya hal yang positif yang diangkat. Misalkan teman sebelahnya memperhatikan Ibu. Ya, Bapak Ibu memperhatikan. Nah, itu yang dipuji. Misalkan temannya tadi Santi ya, kemudian temannya namanya siapa? Lia. Lia, terima kasih kamu sudah memperhatikan Ibu tidak memainkan pulpen. Seperti itu ya. Kemudian Santi yang main pulpen kan merasa tersindir kan, dia berhenti. Nah, ketika dia berhenti, itu kita puji. Caranya gimana? Terima kasih Santi, kamu sudah memperhatikan Ibu dan tidak memainkan pulpen. Nah, cara seperti ini cara asertif ya. Sehingga apa? Bapak Ibu tidak kehilangan momen penting. Jadi ketika Bapak Ibu mengajar kemudian melakukan tindakan katakanlah marah tadi kepada murid, padahal itu baru dari 1 jam Bapak Ibu mengajar, itu baru menit ke-10. Nah, dari menit ke-10 sampai menit ke-50 Bapak Ibu moodnya bisa hilang. Anak-anak suasana udah tegang ya. Ada anak yang tersinggung dan lain-lainnya ya. Jadi untuk membangun kelas yang menyenangkan itu, menjadi guru yang dirindukan itu, Bapak Ibu juga bersikap tegas tapi tidak harus mempermalukan, tidak harus berbuat kasar, tidak harus tadi melakukan penyerangan-penyerangan kepada anak didik ya. Mungkin dulu dianggap lazim ya. Saat ini dengan kurikulum merdeka hal-hal seperti ini diatur ya, sehingga tidak perlulah kita harus bertentangan dengan murid dengan hal-hal yang sederhana seperti itu ya. Kemudian yang kedua, menghargai ya, menghargai. Menjadi guru yang bagaimana menjadi guru yang dirindukan dengan cara menghargai murid. Bapak Ibu, tidak ada di dunia ini ya satu jalinan persahabatan ya, suatu interaksi ya, satu hubungan yang tidak dibangun dengan rasa saling menghargai, sikap saling menghargai, tidak ada ya. Siapapun juga tidak akan merasa senang kalau tidak dihargai. Begitu juga murid kita ya, murid kita akan merasa senang bila mana dihargai ya. Nah, untuk itu, untuk menunjukkan bagaimana Bapak Ibu bisa menghargai itu, biasanya bisa dikuatkan dengan pujian-pujian ya. Itu akan menguatkan perilaku-perilaku
baik yang Bapak Ibu harapkan. Ya, nanti tentang pujian saya akan memberikan secara khusus. Kemudian yang berikutnya P itu pandai membina hubungan baik. Ya, ini jalan komunikasi juga. Ya, ini tentang bagaimana berkomunikasi yang baik. Nah, kemudian usaha optimal. Ya, jadi bagaimanapun juga kita sebagai guru harus tetap berusaha, harus tetap berjuang, memberikan yang terbaik, memberikan pendekatan terbaik, waktu terbaik, ya, dan lain-lainnya, sehingga apa? Sehingga Bapak Ibu tetap menjadi guru yang punya nilai plus dibandingkan sekolah lain mungkin ya, dengan sekolah lain, guru-guru di sekolah lain, ya. Kalau guru-guru di sekolah negeri saja begitu, ya, begitu dirindukan, dan anak menjadi masuk sekolah itu begitu merindukan gurunya, ya, apalagi di sekolah swasta. Kalau di sekolah swasta gurunya galak dikit, murid pergi pindah ke sekolah lain, ya, ini menjadi persoalan nanti Bapak Ibu terhadap sekolah, ya, karena saat ini terus terang, ya, sekolah swasta itu hidupnya dari banyaknya jumlah murid. Nah, untuk itu bagaimana supaya Bapak Ibu menjadi guru yang dirindukan. Nah, yang berikutnya H, ya, H itu adalah hindari ancaman dan kekerasan. Ya, di sini saya selalu memberikan perhatian khusus, ya, bahwa jangan sampai kita melukai hati murid kita, ya. Jadi hati itu ibarat dinding yang mulus, ya. Ketika Bapak Ibu paku, ya, 1, 2, 3 sampai 10 paku, masalah itu Bapak Ibu merasa bahwa waduh, saya salah dan minta maaf, paku itu dicabut, pasti ada bekasnya. Begitu juga apa yang kita lakukan kepada murid-murid kita, ya. Mungkin saja anak sudah memaafkan, ya, tapi bekas-bekas luka itu tidak pernah hilang. Ya, jadi untuk itu kita perlu belajar bagaimana menjadi guru yang dirindukan. Ya. Kemudian Bapak Ibu, saya ingin bertanya, pernahkah Anda memergoki murid Anda yang sedang berbuat baik? Nah, biasanya kita memergoki anak yang sedang melakukan kesalahan. Misalnya masuk terlambat, tidak masukin baju di celananya, tidak berpakaian rapi, sepatunya mungkin tidak seragam, ya, atau apalah, ya, perbuatan-perbuatan yang menyalahi aturan sekolah. Biasanya guru memergoki anak ketika berbuat salah. Sekarang dibalik, ya, Bapak Ibu coba pergoki anak ketika dia berbuat baik. Ya, jadi gini Bapak Ibu, sebagai ilustrasi, di sekolah Bapak Ibu ada katakanlah 300 murid. Dari 300 murid itu ada 5 orang yang melakukan kesalahan. Apakah dia terlambat, apakah nggak disiplin, apakah nggak seragam, ataukah lain-lainnya, misalkan seperti itu. Ya, nah, selama ini sekolah itu hanya fokus untuk 5 anak yang melakukan kesalahan. Padahal ada 295 anak berbuat baik itu tidak pernah mendapat pujian Bapak Ibu. Ya, sehingga apa? Ketika 295 anak tidak pernah mendapat pujian, maka mereka juga akan mencari perhatian tadi, seperti 5 anak yang menyalahi aturan tadi. Jadi apa yang Bapak Ibu fokuskan itu bisa menular, gitu ya. Jadi sekarang dibalik, biarlah Bapak Ibu mendapati anak yang sedang katakanlah mematikan keran air yang ditinggalkan, ya, sekolah ketika keluar dari sekolah mematikan kipas angin atau lampu misalkan gitu, ya, ngecek dulu barang-barang apakah ada yang tertinggal apa tidak, ya, itu berbuat baik, ya. Bukan berbuat baik itu tidak harus melakukan sesuatu yang hebat, tidak, hal yang biasa, atau menemukan uang, ya, menemukan barang-barang berharga, sampaikan kepada guru nanti yang akan menyampaikan kepada murid-murid. Dan ini yang selalu ditanamkan kepada teman-teman guru, bagaimana kita selalu memberikan pujian untuk hal-hal yang positif. Jadi sekolah itu harus memberikan banyak warna kebaikan, ya, bukan mencari kesalahan. Kesalahan itu akan berubah bila mana Bapak Ibu
memberikan motivasi, memberikan penghargaan kepada orang yang berbuat baik. Jadi pujian tadi ya, ini perlu berikan pujian tadi ya. Jadi apa sih sebenarnya manfaat pujian? Manfaat pujian untuk menunjukkan penghargaan atas upaya mereka. Jadi mereka sudah berupaya berbuat baik, itu harus dihargai. Yang kedua, untuk memastikan bahwa upaya yang baik ini terus berulang. Ya, jadi kalau dia berbuat baik dan itu bisa terus dilakukan berulang-ulang untuk membangun hubungan yang lebih dekat dan komunikasi yang lebih positif. Ya, kemudian untuk memberikan contoh pada yang lain agar mengikuti perilaku tadi. Ya, jadi sudah saya sampaikan hal seperti itu. Jadi mulai dari sekarang Bapak Ibu pergoki murid Anda yang sedang berbuat baik. Ya, begitu saya kira untuk guru yang dirindukan. Nah sekarang 7 cara menciptakan kelas interaktif. Ya, apa saja itu? Yang pertama Bapak Ibu tentunya kuasai mata pelajaran. Ini penting ya. Bapak Ibu kalau sebagai guru yang tidak menguasai mata pelajaran, ya game tamat, nggak ada cerita ya. Ceritanya di sekolah yang ngalur ngidul nggak kemana-mana, mata pelajaran tidak akan bisa tersampaikan dan lain-lain. Tapi kita ketahui Bapak Ibu bahwa saat ini murid-murid kita kan belajar dari berbagai sumber, buku, internet, sumber-sumber lainnya ya. Ketika guru tidak menguasai materi pelajaran, kemungkinan tidak maksimal. Pastilah nggak maksimal ya. Jadi untuk itu yang pertama yang wajib Bapak Ibu lakukan sebagai guru adalah kompetensi pedagogik tadi ya, pedagogik dan kompetensi profesional tadi. Sebagai profesional yang menguasai materinya ya, jadi kompetensi profesional itu syarat wajib, nggak bisa ditawar-tawar ya, itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, ciptakan suasana belajar yang nyaman ya. Nah, ini sering sudah sampaikan di materi-materi yang lalu tentang bagaimana Bapak Ibu bisa memberikan suasana yang nyaman di sekolah. Jadi kalau ketika Bapak Ibu datang dengan suasana mood yang jelek ya, Bapak Ibu harus ubah dulu pada anak-anak. Ya lakukan sesuatu, senam, nyanyi bersama atau apalah yang membuat anak-anak senang, Bapak Ibu juga moodnya bisa menjadi baik lagi. Jadi jangan terbawa ketika Bapak Ibu moodnya tidak baik masuk ke kelas, nanti ada aja yang salah di mata Bapak Ibu ya, dan kelas akan menjadi tidak nyaman. Jadi kalau kelas tidak nyaman, gurunya kaku ya, tentunya akan menurunkan fungsi otak ya. Jadi otak kreatif ya, otak neokortex itu tidak akan bisa berkembang. Otak kreatif itu tidak akan bisa berkembang kalau suasananya tidak mendukung. Jadi suasana nyaman mendukung, suasana tidak menyaman ini akan mati. Jadi untuk itu Bapak Ibu buat suasana nyaman ya, sehingga kita sendiri kalau nyaman, enak ya, Bapak Ibu juga apa-apa yang disampaikan akan begitu lancar, begitu menyenangkan ya, begitu puas Bapak Ibu gitu ya. Nah, contohnya seperti ini ya, dengan suasana yang seperti ini ya, ini akan membuat anak-anak lebih senang, lebih nyaman ya. Kemudian yang ketiga, disiplin dan bertanggung jawab. Nah, Bapak Ibu bisa membawa anak-anak untuk selalu disiplin dan bertanggung jawab. Misalkan kalau kita mengadakan praktek, kalau kita mengadakan kegiatan-kegiatan keterampilan, dia harus bertanggung jawab, harus mengambil bahan prakteknya, mengambil perlengkapannya, mengambil apa segala itu kondisinya ketika dia memulai dalam keadaan bersih, ya selesai juga dalam keadaan bersih, dan diajarkan bagaimana menyimpan barang, menyimpan alat ya yang akan nantinya akan mudah dia untuk menemukannya kembali. Jadi kebiasaan-kebiasaan hal seperti ini yang sederhana ya, kadang-kadang tidak ditanamkan ya, sehingga ada kecenderungan, apalagi anak-anak yang di rumahnya semua serba dilayani ya, itu juga disiplinnya kurang ya, tanggung jawabnya kurang. Tapi kalau orang tuanya juga mengajarkan seperti itu di sekolah, dia akan merasa tidak nyaman kalau tidak juga berbuat disiplin ya. Untuk itu Bapak Ibu, ini disiplin ini bukan hal yang perlu disampaikan seperti materi, tapi sesuatu hal yang perlu dicontohkan ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang berikutnya adalah mendidik dengan hati ya. Ya, jadi guru bukan hanya sekedar profesi semata, tetapi
sebagai pengabdian dan ibadah. Jadi profesi kita Bapak Ibu itu profesi yang luar biasa ya. Sebab kita tidak diukur oleh ketika seperti halnya karyawan bekerja di tempat lain ya. Ya, karyawan bekerja di tempat lain. Nah, dia hanya bekerja dengan barang mati. Sementara Bapak Ibu bekerja ya dengan barang hidup. Ya. Sehingga sentuhan ini, sentuhan perhatian itu akan terasa. Lihat contoh ini ya, bagaimana sentuhan-sentuhan yang diberikan gurunya terhadap anak ini akan dikenang seumur hidupnya. Jadi ketika hal-hal yang perhatian ya, kemudian memberikan sentuhan-sentuhan personal seperti ini akan sangat baik ya. Jadi pendidikan yang diberikan guru untuk siswanya adalah tidak terbatas oleh ruang dan waktu ya. Guru harus tulus dan ikhlas dalam mengajari siswanya sepanjang waktu. Jadi sesuatu yang datangnya dari hati yang bersih dan tulus ya Bapak Ibu ya, akan sampai ke hati anak didik kita juga dengan hati yang tulus dan ikhlas ya. Jadi itu yang ingin saya sampaikan, kenapa dari hati sampai ke hati ya. Kalau hati Bapak Ibu bersih, tulus, akan sampai ke murid-muridnya juga dengan hatinya juga, sampai ke hati mereka juga ya. Kemudian yang kelima, ramah dan selalu tersenyum ya. Saat siswa tidak merasakan kasih sayang dari gurunya, maka peluang interaksi antara guru dan siswa menjadi buruk ya. Jadi itu tadi, senyum, salam, sapa. Satu-satunya pencurian yang dibolehkan itu kalau kita nyuri start tersenyum duluan, itu bagus Bapak Ibu. Jadi mencuri yang dibolehkan itu adalah mencuri start untuk senyum ya. Jadi senyum duluan. Jadi senyum itu menular ya. Jadi ketika Bapak Ibu ketemu orang tersenyum, mereka juga pasti tersenyum ya. Nah, coba anak-anak kita coba kita biasakan dengan tersenyum ya. Coba Bapak Ibu lihat satu perusahaan digital terbesar di Cina, namanya Alibaba, Jack Ma ya. Kita lihat logonya Bapak Ibu. Logonya hanya orang tersenyum saja gitu. Jadi dia akan mengatakan bedanya perusahaan dia yang berkembang pesat, yang terbesar di seluruh dunia saat ini ya, bedanya perusahaan dia dengan perusahaan lain itu ketika karyawannya ketemu ke orang lain pasti tersenyum gitu ya, pasti tersenyum. Jadi senyum ini ternyata bisa menjadi modal bisnis yang luar biasa, jadi pelayanan bisnis luar biasa ya. Jadi jangan dikira hanya satu sisi, ini tersenyum itu hanya untuk menjalin komunikasi, iya penting ya, tapi di luar sana ya, tersenyum itu menjadi bagian yang pelayanan yang luar biasa. Bapak Ibu, kalau kita naik pesawat ya, pramugari tersenyum, tapi saya melihat senyumnya nggak ikhlas. Kenapa? Sambil senyum dia menyelidik, matanya menyelidik, ada nggak barang-barang yang dibawa ini kan, seperti itu ya. Jadi hal seperti ini nggak bagus, itu tersenyum tidak ikhlas, tersenyum tidak tulus ya. Jadi tersenyumlah yang ikhlas ya. Mungkin kalau pramugari ada orang lain yang khusus melihat seperti itu. Jadi jangan dibiarkan pramugari itu juga sebagai orang yang melayani, tetapi juga sebagai orang yang menjaga ya, sebagai penjaga juga ya. Ya mungkin karena jumlah krunya terbatas seperti itu, tapi ini akan sangat terasa ya buat orang-orang yang hanya terima kasih senyum, terima kasih nggak tulus seperti itu, akan terasa ya. Itu ya Bapak Ibu. Kemudian yang keenam, responsif ya. Nah, responsif ini Bapak Ibu, tadi kalau ada anak yang baik segera diberikan respon positif. Oh bagus kamu, tingkatkan ini. Anak berbuat baik langsung direspon. Jangan nunggu akhir semester, nunggu formatif, jangan. Jadi ketika dia melakukan satu kebaikan langsung direspon, langsung diberi penghargaan. Ya, kalau perlu ada anak yang terbaik. Oh hari ini minggu ini ketemu anak tadi Bapak Ibu memergoki anak yang sedang berbuat baik. Langsung aja di upacara katakan terima kasih kepada ya itu kan, yang sudah katakanlah berbuat baik ya, menemukan sesuatu ya, apalah disampaikan di situ, sehingga ternyata
tidak harus juara kelas ya, tidak harus juara di sekolah ya, juara lomba ya, enggak ya. Jadi berbuat baik itu juga bagian daripada prestasi Bapak Ibu. Jadi jadikan budaya sekolah ini juga menjadi prestasi anak-anak kita. Tidak harus anak kita menjadi pandai, menjadi juara lomba matematika, juara kimia, itu penting memang gitu. Tapi lebih penting kan ini ya, anak kita sehari-hari bisa melakukan satu hal yang baik dan Bapak Ibu merespon cepat ya, memberi pujian, memberi hal-hal yang positif tentang apa yang dilakukan baik tadi. Nah, kebalikan juga demikian, kalau hal yang negatif segera diatasi ya, sehingga ketika dia sudah keluar dari jalurnya ya, Bapak Ibu kembalikan lagi ke jalur semula. Bapak Ibu, kita sebagai pendidik ini jangan selalu menganggap bahwa anak-anak kita yang datang ke sekolah itu dengan berbagai macam dan lebih banyak anak-anak yang kurang baik misalkan seperti itu. Itu tidak ya. Jadi apapun anak-anak itu adalah anak yang baik. Semua anak ada istimewa. Semua anak hebat, semua anak juara ya. Jadi ketika Bapak Ibu punya mindset seperti itu ya, Bapak Ibu pasti akan menemukan kebahagiaan tersendiri dan merespon positif ya. Anak yang berbuat baik ya, dan juga anak yang berbuat tidak baik pun kita harus benahi dengan respon-respon yang asertif tadi ya. Seperti buku saya yang saya sampaikan di awal tadi ya. Bagaimana bersikap asertif terhadap hal-hal, merespon terhadap hal-hal yang dilakukan oleh murid Anda ya. Kemudian yang berikutnya adalah beri kepercayaan. Jadi Bapak Ibu, kepercayaan ini penting ya. Kepercayaan penting diberikan kepada murid ya. Jadi guru yang memberikan kepercayaan pada siswanya akan membuat siswa merasa dihargai dan diikutsertakan dalam proses pembelajaran di sekolah ya. Jadi apa misalkan hal-hal yang bisa dipercayakan kepada murid kita ya. Katakanlah dia ada anak-anak yang ditugaskan untuk katakanlah memulai pelajaran dengan memimpin doa misalkan. Memimpin doa ini juga satu kepercayaan. Jadi bukan dianggap sebagai tugas rutin. Ya, jadi kalau dia membaca doa baik ya, kemudian Bapak Ibu harus memberikan respon positif. Bapak Ibu, ada satu kejadian di sekolah saya di SMP Fastabikul Khairat di Samarinda. Ada anak ABK ya, keterlambatan bicara. Ngomongnya agak sulit, lambat dia bicara. Ya. Nah, teman-temannya kebetulan sering mensupport anak ini ya. Teman-temannya sering membantu anak ini. Jadi kalau anak ini bicara lambat, mereka diam mendengarkan ya. Alhamdulillah nggak ada bully di sini gitu ya. Ceritanya begini, satu saat anak ini diajari gurunya ya untuk membaca doa ya, membaca doa. Jadi suatu saat ketika kelas ya, diberi kepercayaan sebagai petugas upacara ya, jauh-jauh hari guru dan murid-murid ini mempersiapkan diri. Ya tentunya ada persiapan menaikkan bendera ya, ada persiapan kur ya, lagu-lagu, kemudian juga ada pembacaan UUD dan lain-lainnya lah gitu. Nah, untuk membaca doa ini ya, anak ini dilatih untuk membaca doa. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika kepercayaan ini diberi kepada anak itu ya, kepada sekolah dan didukung oleh teman-temannya, dibantu oleh teman-temannya, ketika upacara anak ini membacakan doa dengan kusuk, dengan lambat, dengan bergetar dia membacakan, yang terjadi semua guru, semua peserta upacara nangis, melinang air mata. Ya, karena apa? Karena begitu kusuknya dia baca doa dan dia tahu ini anak ABK sulit sekali berbicara, tapi ketika dia baca doa dia bisa begitu kusuk, begitu mendalami, ya, begitu menjiwai, ya, sehingga bisa berpengaruh terhadap orang lain. Nah,
ini satu contoh ya Bapak Ibu ya, satu contoh bagaimana anak-anak ABK ya, anak-anak yang mungkin dianggap kurang, tapi bila mana terus dilatih, diberi kepercayaan, diberi kesempatan ya, diberi panggung. Nah, kadang-kadang kita selalu memberi panggung kepada anak yang pintar, pada anak yang hebat, dan selalu itu saja ya. Itu pasti Bapak Ibu, sering saya lihat kalau ada lomba yang berangkat itu saja ya yang hebat. Nah, di sekolah itu memberi panggung kepada hal-hal yang seperti ini. Anak ABK pun diberi panggung ya. Jadi kalau anak ABK saja diberi panggung, apalagi anak normal, apalagi anak yang mempunyai kelebihan, mempunyai talent khusus ya. Ini tentunya akan diberi panggung yang mungkin tingkatnya bukan lagi nasional tapi internasional ya. Bapak Ibu, saya kira demikian yang ingin saya sampaikan. Materi ini akan kami buat materi presentasinya dalam PDF. Nanti linknya seperti biasanya akan kami letakkan di kolom komentar bagian atas ya. Kemudian Bapak Ibu bila mana sudah berhasil download, tolong tulis sudah download ya bila berhasil, dan sampaikan bila belum berhasil agar tim kami dapat membantu Anda. Nah, kali ini saya ingin Bapak Ibu sharing pengalaman lah. Tadi kan saya sudah sharing pengalaman bagaimana memberi kepercayaan kepada anak-anak yang ABK seperti itu misalkan ya. Jadi kalau Bapak Ibu juga punya pengalaman-pengalaman yang bagus, mungkin bisa saja Bapak Ibu sharing ya di kolom komentar ya, sampaikan sehingga bisa dibaca oleh teman-teman guru lainnya ya. Bapak Ibu jangan lupa subscribe, like, and share, bagikan kepada teman-teman dan kolega Bapak Ibu. Terima kasih, selamat beraktivitas ya. Selamat memulai tahun ajaran baru. Sukses kita bersama menjadikan anak Indonesia menjadi anak yang lebih baik dan lebih hebat ya. Salam merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.